Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung ya teman-teman ya. Oke teman, seperti biasa ya, nih saya akan menanggapi komen dari teman kita ke teman kita Kak Cucu Widianti. Oke, ini komennya teman-teman ya, dibaca. Kak, aku lagi sakit banget, ulu hati, tembus punggung, perih, panas, suntik lambung udah 2 kali, aku sembuh kambuh gitu terus, sekarang bener-bener agak parah lagi. Oke, untuk Kak Cucu Widianti, itu luka lambung ya, itu luka lambung. Jadi kakak sekarang ini mengalami kronis ya, luka lambung kronis. Sebelumnya kan sudah merasakan luka lambung ya, sebelumnya sudah merasakan luka lambung, tapi pulih kambuh, sudah suntik lambung. Suntik lambung itu istri saya juga pernah dulu. Saat setelah disuntik itu langsung mereda. Itu injeksi namanya. Itu asam lambungnya ditekan atau dihilangkan gitu ya. Setelah suntik lambung itu harus dijaga pola makannya. Namun nutrisi juga harus masuk. Jadi Kak ya, kakak ini sudah kronis lambungnya. Nah, kalau sudah kronis Kak, itu penanganannya harus tepat ya. Tepat dalam artian kakak konsultasinya itu harus ke dokter boleh ya, atau ke orang yang sudah pernah sembuh seputar lambung. Nah, karena orang yang sudah sembuh seputar lambung ya, yang sudah sembuh luka lambung kronis ya, dia pasti punya pengalaman. Seperti saya ya, saya GERD, anxiety sudah sembuh, istri saya gastritis kronis sudah sembuh. Nah, itu pengalamannya sangat-sangat bisa ditiru ya, atau diterapkan ya, karena pengalamannya tidak asal pengalaman. Dalam artian pengalamannya itu bisa dibuktikan secara nyata. Jadi sifatnya tidak teori. Paham ya teman-teman ya? Oke Kak, untuk kakak silakan disimak ya, barangkali bermanfaat langkah-langkah yang harus kakak laksanakan ya untuk ini luka lambungnya. Kakak tidak boleh minum obat lambung lagi. Sudah tidak boleh minum obat lambung. Karena obat lambung itu untuk antisipasi jangka waktu pendek ya. Suntik lambung pun juga percuma. Karena luka lambung kakak ini udah agak dalam, udah dalam lah, karena udah panas perih. Itu kalau tidak segera diatasi semakin seperti disayat-sayat rasanya. Itu yang dialami oleh istri saya dulu. Antisipasinya atau cara penanganannya ya, pelajari video-video saya yang lain, dilihat, dipantengin, barangkali bisa menemukan titik kesimpulannya. Sebenarnya setiap video itu saya sudah paparkan gitu ya. Namun kalau memang ragu-ragu, cek deskripsi channel, di situ bisa konsultasi langsung dengan saya. Nah, kakak tidak boleh makan pedas, asam, berlemak, bertepung terigu. Itu mungkin kakak sudah paham ya. Berpengawet tidak boleh, berpewarna tidak boleh Kak makan yang itu. Karena kinerja lambung semakin berat, itu semakin sakit nanti ya. Ini harus diminimkan sakitnya ya. Kakak harus minum air hangat setiap 1 jam. 3 teguk, 4 teguk boleh. Kemana-mana bawa termos ya. Termos diisi air panas gitu ya. Termos kecil. Tiap saat minum air hangat. Pemulihan gastritis ini ya, yang sudah kronis, ini tidak instan ya, atau tidak cepat. Memerlukan waktu hitungannya bulan. Istrinya sembuh di 5 bulan teman-teman ya. Namun teman-teman, waktunya bervariasi ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, tergantung dari regenerasi selnya teman-teman semua. Setiap orang berbeda. Oke, kemudian setiap pagi minum air putih ya, bangun tidur, kemudian minum air kanji atau pati garut, kemudian minum madu hitam pahit ya. Madunya pakai madu hitam. Kemudian tambahan nutrisi lainnya silakan gunakan propolis juga bisa ya, gunakan propolis juga bisa. Setelah minum propolis baru makan ya. Jadi minum air putih, minum pati garut, minum madu pahit, minum propolis baru makan. Makannya nasinya lunak. Sayurnya sayur bening-bening, dan sayurnya tidak boleh banyak-banyak, dikit sayurnya. Proteinnya atau ikannya harus masuk. Contohnya telur,
rebus ya. Telur diceplok di dadar boleh, namun jangan tiap hari kalau makan yang digoreng karena itu ada minyaknya sehingga berlemak. Kalau mau makan rebusan itu malah bagus sekali. Telur rebus, dada ya, dada ayam itu di bumbu ungkep boleh. Kemudian bandeng presto, ikan-ikanan air tawar silakan, pokoknya jangan digoreng. Kalau mau makan yang digoreng seminggu sekali aja. Tahu tempe stop dulu karena strukturnya agak kasar. Kalau tahu sih oke lah ya, namun proteinnya kita perlu protein hewani. Oke. Kemudian minum teh binahong juga bisa ya, silahkan. Kemudian kurma, buahnya kurma alpukat ya. Buahnya kurma sama alpukat saja. Jangan macam-macam dengan buah-buah lainnya karena teman-teman ya harus dipahami. Buah-buahan ya, tidak semua buah itu bisa dikonsumsi saat teman-teman mengalami luka lambung. Pelajari betul, jangan dianggap yang mungkin melon itu dingin seger ya, itu aman. Jangan dianggap semangka seger ya, itu aman, jangan. Tanyakan atau pelajari benar-benar ya seputar lambung, apalagi yang sudah luka lambung kronis, biar tidak semakin parah gimana cara mengatasinya. Di video saya udah banyak banget. Akun ini sekarang 235 video teman-teman. Pelajari satu-satu, pantengin satu-satu, ambil hikmahnya, ambil kesimpulannya, kemudian terapkan. Baik itu gastritis atau GERD ya, GERD anxiety ya, itu ada leaky gut juga, itu Kak terapkan. Nah, pikiran nggak boleh terlalu stres, gitu ya. Dan makanan itu ya, jadi yang saya bilang tadi makanannya memang hanya itu-itu saja. Tidak boleh konsumsi roti, tidak boleh Kak, roti tawar, biskuit tidak boleh. Ya, patuhi benar-benar pola makannya ya biar cepat pulih. Namun teman-teman semua ya, semisal memang teman-teman istilahnya agak berat ya, agak berat itu dalam artian banyak yang memang berkata seperti ini, kok sembuh dari lambung itu kok kayak berat ya. Memang saya akui sembuh dari lambung itu berat. Beratnya itu karena apa? Pemulihan harian itu kita rasakan hampir seperti tidak ada pemulihan. Paham ya? Setiap hari seperti tidak ada pemulihan, walaupun kita makanannya udah bagus semua, tapi itu padahal terjadi pemulihan. Paham ya yang saya maksud ya? Semisal perutnya masih pomori panas ya, kita minum pati garut air kanji gitu ya. Terkadang masih tetap sakit, nggak berkurang sakitnya. Padahal itu sudah mulai membaik dikit-dikit, tapi rasanya itu masih belum berkurang. Nanti teman-teman merasakan perbaikannya, biasanya itu di rentan waktu mingguan, seminggu, 2 minggu, baru terasa, oh agak enak ya, agak enak ya. Nah, lanjutkan pola-pola yang saya berikan ya, sampai sembuh total. Setelah sembuh total, mau konsumsi rutin nutrisinya semua silakan ya, atau cuma diambil yang madunya saja bisa silakan. Oh iya, ada yang lupa, setelah makan siang minum kunyit ya. Kunyit itu juga bagus untuk luka dalam ya. Kalau madu kunyit pakai fresh mark, kalau bikin sendiri silakan ya. Diparut boleh atau dipotong-potong direbus boleh. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk Kak siapa ini Kak, bacakan dulu. Untuk Kak sebentar. Kak Cucu Widianti semangat ya, karena kakak sedang mengalami gastritis kronis ya. Silakan komen ya, atau di TikTok saya setiap hari live di TikTok setiap habis maghrib ya, saya setiap hari juga live di TikTok. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.